Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin, masih bab yang ke-23 tentang perintah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Melaksanakan dakwah yang tentu di dalamnya itu ada dua macam. Yang pertama, menyuruh untuk berbuat kebaikan, dan yang kedua, melarang melakukan keburukan. Itu merupakan tugas semua dari kita, bukan hanya tugas ustadz saja, bukan hanya tugas para penceramah, tapi tugas semua muslim, tentu yang punya kemampuan. Ada beberapa hadis lagi dalam bab ini yang akan kita pelajari, yaitu hadis nomor 197. Asalis asyar, yaitu nomor yang ke-13 dari nomor 197. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah bersabda, inna awwala ma dakhala nafsu ala bani Israil annahu kana rajulu yalqa rajulan. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali celaan yang mengenai kaum Bani Israel ialah bahwasanya ada seorang lelaki yang bertemu dengan lelaki lainnya. Fayaqul, kemudian orang tadi berkata, ya hadat taqilah wada ma tasna fa innahu la yahilulak. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang kau kerjakan, sebab hal itu tidak halal untukmu. Summa yalqahu minal ghad wa huwa ala halih. Kemudian orang itu menemui kawannya pada esok harinya, sedangkan kawannya itu masih mengerjakan sebagaimana keadaannya kemarin. Fala yamna'hu jalika ayyakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idah.
Tetapi perbuatannya yang sedemikian itu tidak menyebabkan ia enggan untuk tetap menjadi kawannya makan, minum, dan duduk bersama. Falamma fa'alu jarika daraballah quluba badihim bibad. Ketika kaum Bani Israel sudah sama melakukan yang seperti tadi, Allah lalu memukulkan atau membencikan hati setengah mereka kepada setengahnya. Sumaqal, kemudian beliau mengucapkan ayat tos salah satu itu. Paham tuh Pak? Teunya. Ini akan bisa dipahami jika kita bacanya sampai tamat. Tamatin heula ya. Ini sambungannya ini. Nyambung kan. Ya. Kemudian dia membacakan firman Allah yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 81. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari kaum Bani Israel itu dilaknat atas lisannya Daud dan Isa anak Maryam. Dzalika bima asawu wa kanu ya'tadun. Yang sedemikian itu disebabkan mereka durhaka dan melanggar peraturan. Kanu layatana hauna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Mereka tidak saling melarang pada kemunkaran yang mencela yang mereka kerjakan. Alangkah buruknya apa yang mereka lakukan itu. Itu naonnya makanu yaqaluna sallallahu alaihi wasallam taro kasiro minhum yatawallawna alladziina kafaru walabisa ma qaddamat lahum anfusuhum sampai pada firman-Nya fasiqun. Ya. Ini begini, Pak. Kita tahu kan tentang Bani Israel. Itu Israel merupakan gelar untuk Nabi Yakub. Israel kan dua kata bahasa Ibrani ya, Isra kemudian El. Isra artinya hamba pilihan, El artinya Tuhan. Israel adalah hamba pilihan Tuhan saha Nabi Yakub. Nah, anak beliau yang berjumlah 12 maka disebut Bani Israel, disebut juga Al-Asbat. Anaknya 12 laki-laki semua. Itu 12, 10 yang pertama dari istri yang pertama, kemudian yang kedua istri yang kedua, yaitu Bunyamin dan Yusuf. Yang 10 sahawae gitu kan. Bapak masih ingat enggak itu 10 siapa saja? Rubin ya? Rubin, Simeon, Lewi, Yahuda, dan Gad, Asher, Naftali, Zebulon, Isakar. Itu anak Yakub yang berjumlah 10 laki-laki semuanya. Tambah 2 lagi, Bunyamin dan Yusuf ya. Nah, itu Bunyamin sekarang menjadi Benyamin Netanyahu.
Nah itu kan dan Perdana Menteri Israel kan ya. Nah, itu Israel termasuk orang yang Allah muliakan. Dalam Quran cukup banyak ayat yang menyatakan tentang Allah mengangkat derajat orang-orang Bani Israel. Sampai pada kalimat Ani fadoltukum alal alamin, kata Allah. Sesungguhnya aku, kata Allah itu berfirman, telah memuliakan ke atas semesta alam. Maka itu menjadi sombong mereka semuanya. Ya itu kan sifat mereka yang sombong itu bukan zaman dulu, zaman sekarang pun sampai seperti itu. Negara mana yang sanggup melanggar Israel itu ngabom ke gajah? Ada yang sanggup melarang Israel? Kan tidak ada, Pak. Sampai sekarang kan Amerika bahkan ngadukung PBB, pura-pura tidak tahu kan. Bahkan kita tahu bagaimana penderitaan yang dialami oleh orang-orang Palestina. Sampai rumah sakit Islam pun di sana digempur, rumah sakit Indonesia dihancurkan. Ada nggak tindakan dari kita? Oh, koma orang itu kan? Mereka saja kan tidak berani. Itulah kesombongan orang-orang Bani Israel. Sampai sekarang mereka masih merasa bahwa kamilah merupakan orang yang paling hebat sedunia ini. Itu, ya. Nah. Di dalam hadis ini dikisahkan bahwa ada dua orang itu kan, ada dua orang. Yang pertama di antara mereka melakukan perbuatan yang buruk, dan yang kedua di antara mereka melakukan perbuatan yang baik. Itu mereka berdakwah. Mereka berdakwah. Sampai ketika seorang sahabat melihat ada temannya melakukan perbuatan yang tidak dihalalkan, maka memberikan nasihat kepadanya, yaitu dengan kalimat bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang kau kerjakan, sebab hal itu tidak halal untukmu. Ternyata ini orang tidak melakukan apa yang disampaikan oleh sahabat tentang nasihat yang tadi, maka tetap dia melakukan perbuatan yang buruk. Nah, begitu keburukan yang dia lakukan, semakin lama semakin banyak orang yang melakukannya, mengikuti gitu kan, mengikuti keburukan yang dilaksanakan oleh teman yang tadi. Nah, sehingga keburukan yang mereka lakukan berkepanjangan terus sampai berdampak kepada turunnya firman Allah yang diabadikan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-78 khususnya. Kalimat yang ini. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari kaum Bani Israel itu dilaknat atas lisannya Daud dan Isa anak Maryam. Nabi Daud merupakan darah Israel, Isa juga sama, darah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Muhammad tidak termasuk darah dari Nabi Yakub. Kan yang pertama itu dari Saroh dan Hajar, Pak ya. Saroh punya anak bernama Ishak, dari Ishak melahirkan Yakub, dari Yakub terus ke bawah semua di Nabi gitu kan Pak ya. Nah sampai ditutup oleh siapa? Oleh Nabi Isa. Nah dari Hajar lahir seorang anak bernama Ismail, nggak dikisahkan. Adakah seorang Nabi dari Bani Ismail? Nggak ada, kecuali siapa? Nabi Muhammad yang ada. Maka itu Nabi Muhammad merupakan Nabi penutup semua para Nabi dari kalangan Bani Israel. Nah lalu apa penyebab utama mereka enggan menerima kenabian Nabi Muhammad? Karena mereka menyatakan kami merupakan bangsa istimewa, kami merupakan bangsa yang hebat, tidak mungkin punya Nabi seperti Muhammad. Itu Muhammad siapa? Siapa orang tuanya gitu kan? Itu Muhammad lahir dari seorang yang bernama Hajar. Siapa Hajar itu? Pamereti raja. Pak ya, raja saha nu merena teh? Raja Mesir. Dulu karena dia itu tertarik oleh seorang perempuan bernama Saroh itu kan. Karena itu raja ketika itu dia tuh sangat hobi kepada perempuan. Perempuan nu geulis, hayang kan gitu, Pak ya. Itulah sifat raja. Bapak begitu enggak? Enggak kan? Enggak beda gitu kan. Nya diberitakan oleh mata-matanya
Kangjeng Raja, tadi saya melihat ada seorang laki-laki bersama perempuan yang cantik. Raja mau nggak? Oh, pokoknya tuh mau. Bawa ke sini, kan gitu kesimpulannya, Pak ya. Yang dibawa, ditanya ku Raja ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau menyatakan kalimat yang sebenarnya, yang sudah juga perempuannya dirampas, orangnya dibunuh laki-lakinya. Maka Nabi itu memberikan jawaban jalan tengah. Ketika ditanya, man hiya ya Ibrahim, Ibrahim siapa perempuan itu? Qultu, aku menjawab, hiya ukhti, dia ada saudara perempuan saya, saudara perempuan saya. Cek Nabi Ibrahim teh, maka dampaknya Ibrahim diusir, Sarah dirampas, didangdanan di istana. Sarah seorang perempuan yang cantik, Pak ya, teu dangdangnya geus geulis. Jadi dangdanan atuh beki geulis gitu, kan? Kalau perempuan punya modal cantik teu kudu dangdan, Pak ya. Kecuali kalau tidak cantik sok dangdan satakar kebek biar cantik kelihatannya, kan gitu, Pak ya. Nah, raja begitu melihat Sarah, dia begitu bangkit syahwatnya, ingin mempersuntingnya, gitu kan. Nah, begitu dia melangkah mau masuk ke kamar Sarah, tiba-tiba tuurna nyorot, Pak, kedepuk ke ngedeprak, Pak ya, teu hudang deui, Pak. Dan dia menyatakan, cenah moal tulus, cenah teu harayang teuing gitu kan. Kurang lebih begitulah. Jag-jag deui, Pak. Cereg-jeg nangtung. Muncul lagi niat yang buruknya gitu kan. Begitu melangkah, kudupuk disampaikan 3 kali. Kesimpulannya, cek raja, ia mah lain jelema sigana sanaya. Ya. Setiap kali aku berniat melakukannya untuk mempersuntingnya, tiba-tiba tuur saya leles gitu kan. Tuur kan penyangga segala sesuatu, Pak ya. Tuur kan. Tuur. Nah, maka itu si raja berkesimpulan, geus ini akan diberikan lagi. Sok jangan saya Ibrahim, cari wa Ibrahim teh. Lalu menyatakan rajanya him itu kan. Ini saya serahkan saudara perempuan kamu, silakan bawa lagi untuk menemani perjalanan. Saya kasih seorang hamba sahaya perempuan yang bernama Hajar untuk menemani dia di perjalanan ngerah teu keuing-teuing gitu kan. Ya pulang Pak dari Mesir ke Palestina, henteu touring da cenah motor di tamah gitu kan. Touring ya. Jadi bertiga nama Pak ya, Ibrahim, Sarah dan Hajar gitu kan ceritanya teh. Maka Rasul kan bersabda, tidak pernah Nabi Ibrahim berdusta hanya dalam 3 perkara seumur hidup. Ibrahim berdusta hanya 3 kali ya, seumur hidup eta teh. Kalau kita berkurban berdusta saminggu sabaraha kali? Ya mah saminggu we ieu mah. Tong seumur hidup. Itu Nabi Ibrahim berdusta seumur hidup hanya 3 kali. Eta juga yang saya baca bukan bohong, Pak, politik eta mah. Ya. Contoh yang tadi kan. Karena kalau dia menjawab ini istriku, pasti bakal dibunuh dirinya, Pak. Ya. Terus yang berikutnya kan ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang gede-gede, yang kecil ya, di salah satu bangunan yang besar, ketika raja mempersembahkan ke lautan, ini gedung yang tadi kosong, Ibrahim masuk ke sana, dihancurkan semuanya. Yang disisakan yang mana? Yang paling besar dikongkorongkeun tasi kampakna teh gitu kan. Ibrahim ingin dakwah kepada raja pada saat itu. Tapi hese kan gitu, Pak ya, karena ada beberapa protokol yang perlu dia lalui gitu kan. Begitu raja bersama anggota parlemennya beres melaksanakan persembahan di lautan, dia masuk ingin lapor ke tuan-tuan mereka. Begitu masuk kan terkejut, tuan mereka telah hancur. Yang tersisa yang paling badak. Cek raja itu saha nu wani kieu sanaya. Muncul seorang yang melaporkan, wahai Kangjeng Raja, aku mendengar ada seorang pemuda yang mencerca, mencaci maki Tuhan kita. Aku mendengar di pasar dia menjual belikan Tuhan-Tuhan kita. Siapa dia itu? Ibrahim putra Ajar. Ajar kan pembuat patung, Pak ya. Dia membuat patung, jual ke raja, disembah ke raja bersama para penduduk. Yang saya dengar, cek orang yang melaporkan, itu Ibrahim mengiklankan barang dagangan dengan sebenarnya. Bapak dan Ibu pengunjung pasar, siapa yang membutuhkan patung-patung ini silakan saya akan jual sekian harganya. Tapi ingat, ini patung tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat.
apalagi memberikan manfaat. Payu teu patungna. Atuh teu payu, Pak. Ya. Jadi perjalanan diruksa ku Nabi Ibrahim teh dipotongkeun leungeunna, dipikeun sawareh. Nu ieu potongkeun sukuna, pikeun sawareh pulang ke rumahnya. Kata orang tuanya, da ceuk bapa nanya, "Him laku teu patung teh?" "Ah, sedapa gelut di pasarna ge patung teh." "Piraku sedapa patung gelut?" "Apaan sente mah pae atuh dapat semah ku bapa ngalawan sia kakolot." Nah, kitu apaan tanya. Nah, jadi ketika Ibrahim itu dipanggil oleh raja, raja bertanya. Quran kan mengisahkan, Pak ya, "Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim." Ibrahim, siapa anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Him, apakah ente yang berbuat ke Tuhan-Tuhan kami seperti ini? Disaksikan oleh semuanya, Pak ya. Masyarakat menyaksikan, anggota dewan juga menyaksikan, ya DPR pada saat itu gitu kan, menyaksikan semuanya. Raja nanya, "A'anta fa'ata hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Him, apakah ente yang Tuhan kami semua ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau dia mengatakan iya, itu kan konyol jawaban, Pak. Kalau dia menjawab duka terang, bohong namanya. Maka muncul di sini strategi dakwah, tah pangbadagna cenah. Sok tanya, kalau dia bisa berkata-kata, erakan semuanya, Pak ya. Tah nupang badagna. Sok tanya, kata Nabi Ibrahim. Kalau dia bisa berbicara, semua tunduk karena malu dengan kata-kata Ibrahim yang tadi. Endingnya bagaimana? Bakar Ibrahim. Gitu kan, Pak ya. Diduruk ke Nabi Ibrahim teh, nah itu merupakan dusta Nabi Ibrahim yang kedua. Kalau yang pertama itu menyatakan hiya ukhti, dia saudara perempuanku. Kalau yang kedua, ini patung yang paling badak yang telah menghancurkannya. Tanya kalau dia bisa berbicara. Nah, yang ketiga, bohong Nabi Ibrahim, Pak. Ketika diajak menyembah berhala oleh Ajar, dia menolak dengan alasan tegarnah awak kergering gitu kan. Jadi alasan teh urang pan sok nurutan, ya urang ka pangaosan sok ka dieu teraraos nah ka. Siga Nabi Ibrahim kitu pan baheula teh Nabi Ibrahim. Ngan bedana naon? So, Nabi Ibrahim mah diajak maksiat, nolak teh urang mah diajak ibadah, nolak teh tahungku, tapi sama kan penolakan mah pura-pura gering, pura-pura sakit. Diturutan oleh para pejabat ketika dionang oleh KPK menyatakan nuju teraraos pada lalanong gitu kan nurutan Nabi Ibrahim. Tah Nabi Ibrahim ketika sampai di Palestina, karena Sarah merupakan perempuan yang solehahnya luar biasa. Sarah punya visi ke depan, punya misi yang luar biasa. Suamiku seorang penceramah, seorang nabi, membutuhkan pelanjut, sementara aku tidak mungkin bisa hamil, tidak mungkin. Maka dengan senang hati ya, menawarkan Hajar kepada suaminya untuk ditikah agar punya keturunan. Tak sampai kaki itu Bu batur mah. Nawisan, muncik bahasa urang mah nya, Kang menawi akang luntur kalbu jemar mana kanggo nikah sareng Hajar. Tegep Pak Haji kantos ditawisan kitu. Oh teu peryogi alhamdulillah. Abdi geus sami teu peryogi. Cekap hiji ge nya. Cekap hiji oge. Nabi Ibrahim teh ya gimana lagi? Karena itu merupakan kebutuhan untuk melanjutkan dakwahnya. Ya terbukti kan para nabi dari Nabi Ibrahim semua. Itu Quran kan banyak membahas hampir 80% tentang nabi keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Nuh berapa ayat dalam Al-Quran. Nabi Adam hanya paling banyak di surat Al-Baqarah. Tapi semua surat itu Pak ya, hampir satu ada dakwah para nabi keturunan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kesimpulannya Nabi Ibrahim pun dengan berat hati ya, mempersunting menikah Hajar. Allah menakdirkan dari pernikahan yang tadi punya anak bernama Ismail gitu kan. Karena Allah juga tahu bagaimana perasaan istri yang tua.
Tentu seorang suami lebih sayang kepada istrinya ketika dia menghadiahkan seorang anak. Maka kata Allah, asingkan. Istrinya diasingkan. Kamana? Dengan takdir Allah juga dia berjalan berhenti di salah satu tempat yang bernama Bukit Paron, Lembah Bakah, ya. Sekarang namanya menjadi kota Mekah. Nah, dia di sana sampai sekarang, kan? Itu Mekah dikuasai oleh keturunan Nabi Ismail yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan tuh Nabi Isa dia merupakan keturunan yang terakhir dari keturunan Bani Israel. Bani Israel sampai ditutup oleh zaman Nabi Isa. Kalau Nabi Ismail itu tidak punya anak jadi nabi kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Nabi Muhammad itu merupakan darah dari Ismail merupakan putra Hajar, dan Hajar merupakan seorang perempuan yang kurang menarik, ya. Tegelis gitu kan, jauh dibandingkan dengan Sarah. Sementara kami, kata orang-orang Israel, kami merupakan anak bangsawan. Moyang kami adalah Sarah. Sarah merupakan perempuan yang cantik, yang cerdas, anak bangsawan. Kalau Hajar bagaimana? Kami tidak mau punya nabi seperti Muhammad, karena Muhammad merupakan keturunan ya hamba sahaya gitu. Itulah diantara kesombongan orang-orang Yahudi Bani Israel, penolakan mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, maka dikutuk mereka, dilaknat mereka karena kesombongan mereka, ya. Siapa yang mengutuknya? Melalui lisan Nabi Daud dan Nabi Isa alaihissalam. Kesombongan mereka bukan hanya zaman sekarang, tiba lagi sigak itu kesombongan mereka. Ketika ada penceramah dari kalangan mereka, para nabi di kalangan mereka, mengkritik kepada mereka, yaitu akan lenyap nyawanya. Nabi Isa dibunuh oleh siapa? Ya, oleh kaum mereka sendiri. Nabi Yahya dibunuh oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi, Pak. Zakaria juga sama, kan, dikejar oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Dan mereka merupakan orang yang satu suku bersama mereka, satu bangsa dengan mereka. Apalagi Nabi Muhammad yang bukan merupakan satu darah dengan mereka semuanya. Nah, kesombongan itu mereka terjadi pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Zakaria, hingga pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Maka dikutuk mereka semuanya. Apalagi ketika muncul Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menguatkan bagaimana kutukan para nabi terhadap orang-orang Bani Israel, Pak, ya. Nah, maka dicantumkan di dalam Al-Maidah ayat yang ke-78 ini diantaranya, Pak, ya. Kenapa sampai para nabi mengutuk Bani Israel, Pak? Zalika bima asawu wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melanggar peraturan. Peraturan apa? Ya harus samina wa atona, kepada kebijakan para nabi. Sampai mereka mengatakan, kalaulah Allah perlu nabi bukan kalian, maka akulah yang berhak menjadi nabi. Nah, itulah hebatnya kesombongan orang-orang Bani Israel, Pak, ya. Nah, itu kurang lebihnya penjelasan di hadis nomor sabara itu teh. Nomor 197. Ini masih lanjutannya, Pak, ya. Sumaqal, kemudian beliau bersabda lagi, kalla wallah la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawuna 'anil munkar. Jangan demikian, ya. Jangan kita mengikuti bagaimana pola pikir orang-orang Bani Israel. Mereka membiarkan orang yang melakukan kemaksiatan. Ketika mereka berdakwah kepada sahabat mereka yang melakukan kemaksiatan, mereka tidak melaksanakannya, mereka tidak mendengar. Maka dakwah ini ternyata kurang berhasil, dan bahkan yang ada semakin banyak orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan. Karena banyaknya orang yang melakukan kemaksiatan, maka jadi bosan berdakwah nanti aculah diantar. Nah, maka Allah melanjutkan, Nabi juga bersabda dengan kalimat seperti ini,
Jangan umat Islam seperti orang-orang Israel yang mereka melepaskan untuk berdakwah. Ketika melepaskan berdakwah, maka kata Rasulullah, jangan demikian, ya, demi Allah. Sesungguhnya engkau semua itu wajib memerintah kebaikan, melarang dari kemunkaran. Sok laksanakeun. Tah tugas saha Pak dakwah teh? Eta mah tugas Pak Ustad tiap Jumat hiji jeung 3, tah bukan begitu, Pak. Ya. Itu dakwah merupakan tugas semua orang di antara kita. Yang pertama, kita dakwah ke diri sendiri, dakwahan diri sendiri. Kalau kita merasa malas untuk baca Quran, dakwahan. Atuh kunaon waktu teu beak dipake naon tah? Waktu sampai ka habis ngeupeul HP, sampai ka ngadeg-deg setruk gitu kan. Sok atuh keupeul tah Quran teh apa dina HP ge aya Al-Qur'an nya tuh HD ari kitu mah kan gitu Pak ya. Nah, kalau kita membandingkan waktu 24 jam Allah berikan kepada kita. 8 jam kita manfaatkan untuk tidur, Pak ya. 1 jam setengah dipergunakan untuk sholat. Kalau kita menggabungkan subuh, duhur, asar, maghrib bisa. Ujung rawatibnya mungkin sampai nggak 1 jam setengah. Atau lobating 1 jam setengah memberi. Ya. Ini mah lohor 10 menit, 15 menit lohor. Lah kurang lebih 1 jam setengah nya tah keur salat tungkul teh meureunnan. Jadi tidur jeung salat teh 8 jam setengah. Nah, tu kerja di kantor sabaraha jam, tah berapa sisanya? Adakah waktu 24 jam teh kita pergunakan untuk mendengarkan nasihat atau memberikan nasihat atau membaca Quran atau kita menghafal Quran atau kita membaca hadis-hadis tersebut? Berapa menit yang kita manfaatkan? Itu kan dakwah pada diri sendiri. Setelah kita dakwah pada diri sendiri, meningkatlah sekarang kegiatan buat kita rajin baca Quran. Salat rawatib juga tidak pernah kita tinggalkan. Ke pengajian juga kita hadir. Ini orang sukses dakwah pada diri sendiri. Tingkatkan sekarang dakwah kepada siapa? Pada anggota keluarga. Jangan kita menjadi orang yang berdakwah kepada orang banyak sementara dirinya tidak dakwahan. Ada nggak orang seperti itu? Ya kata Nabi banyak. Maka guru kita, ya guru saya khususnya Pak ya, Kyai Haji Abdul Rahman, ketika saya masih kene masanten di Pajagalan tahun 80-an, beliau berkata begini, itu prototipe mubalik ada 3. Aya mau balik teko, mau balik toko, mau balik berko. Non berko teh nyangan, tapi dina poekeun gitu kan. Tadi kita banyak, ada mau balik anu kitu. Kabatur mah caang, biasa memberikan pencerahan, tapi dirinya gelap dalam pelaksanaannya. Kabatur nerangkeun tong ngawadul, dirina raja ngabohong, ya. Kabatur mengatakan tidak boleh bersifat munafik, dirinya orang yang paling munafik. Kalian tidak boleh memberikan janji-janji palsu kepada orang lain. Tidak boleh menjadi orang yang PHP. Apa PHP teh? Pemberi harapan palsu. Dirinya merupakan raja PHP malahan. Nah itu termasuk mubalik berko nyangan kabatur. Yang kedua mubalik apa? Toko, terang ke toko. Di toko mah aya harga. Pasti aya harga. Aya negosiasi, Pak Ustad biasa teu mapain ceramah. Oh tiasa. Di mana tempatnya? Di daerah anu sabaraha kilo ka dieu teh jarakna. Berarti lewat jalan tolnya. Itu tol sana sabaraha sana ayeuna. Hubungi sekretarisna. Jeung sekretaris ngobrol muncullah harga. Kumagi tempatna tebih, peryogi kana kendaraan roda 4, lebet ka tol, nganggo supir tas sakieu DP 20%. Ira DP na, apa DP mana DP teh? Bukan duit pamanyer DP teh. Je. Laras teh. DP duit pamanyer. Duit pamanyer. Pangjadi biasa. Tanapi duit pamere gitu kan. Nah itu termasuk mubalik toko. Boleh enggak seperti itu? Hak dirinya, Pak. Hak dirinya.
Ketika para mubalik bermental seperti itu, maka pahala teh anu eta angka yang dia munculkan. Nanti di hadapan Allah dia tidak punya apa-apa. Orang mengamalkan ilmu dari ustaz ini mau jadi jariah karena dibayar di DP-an teh heula. Nah, yang ketiga mubalik teko. Pan teko mah aya dua liang, nu luhur anu handap leutik gitu kan. Nuluhur pangbadagna liangna teh apa manfaatnya? Menerima ilmu, menerima kritikan, menerima masukan dari orang lain, menerima ilmu dari gurunya, dia membaca kitab masuk dalam pikirannya. Nya didistribusikan saeutik we terangkeunna teh ngarah aya kudu sajen kayak gitu kan. Ngocorkeun saeutik sagelas. Itulah mubalik teko. Nah, ini yang paling bagus sebetulnya. Dia siap mencari ilmu, siap dikritik, siap didebat, oke gitu kan. Dan dia yang disebarkan kepada orang lain. Nah, itulah merupakan mubalik yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Nabi mengatakan itulah seseorang yang punya hati naqiyah, hati yang subur. Ketika dia menerima ilmu, maka siap disebarkan dan disampaikan kepada orang lain. Jadi tugas dakwah itu tugas kita semua, paling tidak ngadawahan saha diri sendiri paling tidak. Kedua, dakwah kepada keluarga. Ketiga, dakwah kepada masyarakat lebih luas lagi. Nah, tentu kalau dakwah pada orang yang lebih banyak lagi membutuhkan kesiapan gitu kan, disiplin ilmu. Bisi orang salah nerangkeun batur ngadebat, aduh dukanya abi kirang paos dah kan kurang bagus seperti itu banyak. Angke deui seni tong ayeuna teu datang deui pandaeraeun kan gitu ya. Nah. Jangan demikian, demi Allah kata Rasulullah, sesungguhnya engkau semua itu wajib memerintah kebaikan, melarang dari kemungkaran, mengambil tangan orang yang dolim, yakni menghentikan kedolimannya. Orang teh pada tahu ini termasuk orang ngalamar pekerjaan menggunakan ijazah palsu, antep atau direngsekeun Pak, dibereskeun tong diantep. Karena kalau orang yang hebat dia menggunakan ijazah palsu, nanti bagaimana dengan generasi yang akan datang teu kudu sakola, nyeuna ijazah. Fotokopi beres, cap bisa Pak nyentuh di Palasari. Kalau kumaha cap nasok eta. Ya, beres gitu kan. Itu kan kemungkaran yang dahsyat, itu kejahatan administrasi kan seperti itu, Pak ya. Jadi kalau penceramah itu sangat hati-hati dalam menyampaikan hadis-hadis palsu. Kalau para pejabat hati-hati jangan menyampaikan ijazah palsu gitu, ya. Kenapa itu Anies Baswedan sampai diresapel? Karena dia orang yang pertama ingin meneliti bahwa dicurigai ada para pejabat yang punya ijazah palsu. Luas gitu kan, langsung diganti itu kan Pak ya, cenah gitu oke Pak. Itu tanya. Serta mengembalikannya atas kebenaran yang sesungguhnya, juga membasmi tindakannya kepada yang hak saja dengan pembatasan yang sesungguh-sungguhnya. Nah, itu kan kewajiban kita semua, Pak ya. Sekarang dia kebalikannya. Atau jikalau semua itu tidak dilakukan, Pak, tidak melakukan amar ma'ruf, tidak melaksanakan nahi munkar, dibiarkan ku makarep eta mah kumaha dirina, mangsa bodoh gitu kan, orang-orang pada membiarkannya. Maka kata Rasulullah, maka sesungguhnya Allah akan memukulkan atau membencikan hati setengahmu terhadap setengahnya, kemudian melaknati atau mengutuk engkau semua sebagaimana dia mengutuk mereka atau Bani Israel. Jadi apabila di antara umat Islam telah membiarkan ada kemungkaran di hadapan kita, kumaha diawe sentam kumaha manehna kumaha karep, maka nanti juga akan sama kutukan-kutukan tersebut akan sampai seperti diberikan kepada orang-orang Bani Israel, Pak ya. Nah, maka pelajaran buat kita, laksanakan dakwah menurut kemampuan kita. Asnabi udah mampunya ngan ke keluarga kapun bojo kabarudak sok salat kudu pada awal waktu, kudu rajin salat tahajud, kudu rajin baca Quran jeung ngapalkeun, eta kan dakwah keneh. Kumaha kabatur teu wantun.
kosan bisi kitu sancek batu teh matan kakuring ari maneh geus kitu acan ta bisi kitu. Sok laksanakan semampunya, jangan sampai kita tidak sama sekali melaksanakan dakwah, Pak ya. Nah. Jadi ini banyak Nabi melanjutkan tentang ayat-ayat yang tadi bahwa tugas dakwah itu merupakan tugas dakwah kita semua. Hiji deui tanya. Satu lagi kita langsung lihat saja terjemahannya biar cepat Paknya. Bisa lami teuing. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an katanya, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya engkau semua tentu membaca ayat ini yang artinya, hai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri. Tidaklah akan membuat bahaya kepadamu semua orang yang sesat itu, jikalau engkau telah memperoleh petunjuk." Al-Maidah ayat 105 ya. Tetapi sesungguhnya saya juga mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para manusia itu apabila melihat orang yang dolim lalu tidak mengambil atas kedua tangannya, maksudnya apa Pak? Tidak membuat tindakan Pak ya, tidak menghentikan perbuatannya, maka hampir saja Allah akan meratakan terhadap seluruh manusia tadi dengan menurunkan siksanya. Jadi ini Pak, ancaman ti Allah teh, apabila di salah satu tempat ada kemaksiatan dan kita tahu itu merupakan kemaksiatan, kita membiarkannya, maka hati orang yang tadi yang membiarkan kemaksiatan akan dibalikkan hatinya oleh Allah. Maksudnya apa? Akan ikut berbuat maksiat bersama orang banyak. Maka endingnya nanti pun Allah akan meratakan wilayah yang tadi. Nah maka kita harus hati-hati, kita harus takut, jangan kita membiarkan ada kemaksiatan di muka bumi ini, Pak ya. Saya tertarik dengan seorang pengacara yang ada di YouTube, Pak ya, karangan di dia, itu bagus pengacara, Pak ya. Dia sampai mengutip ayat Al-Quran, mengutip sunnah Rasulullah, ya, luar biasa itu pengacara. Ya. Dan dia merupakan orang-orang yang betul Pak ya, ingin menggugat tentang kepalsuan yang ada di negeri ini. Dan di negeri ini banyak sekali kepalsuan, banyak sekali kemungkaran dan kemaksiatan di negeri ini. Saya itu dulu ketika sering ke Papua ceramah, itu Raja Ampat, bagus sekali Pak ya, luar biasa. Saya bawa jalan-jalan oleh mereka di tengah-tengah beresnya ceramah itu kan. Itu ceramahnya sehari kan 5 kali Pak ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Di masjid yang berbeda-beda, tapi bukan di penduduk, tapi di perusahaan BP Migas kan, British Petroleum Minyak dan Gas di sana. Berangkat tanggal 25 Desember, pulang tanggal 10 Januari, 1 tahun di tempat Pak ya. Itu dari tahun 2002 sampai 2012 gitu kan, berarti berapa kali kan ke sana. Tapi saya Raja Ampat gersang sekarang ya. Karena memang itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kan Pak ya. Jadi mereka memanfaatkan hal seperti itu, maka di negeri ini wajar kalau banyak orang yang kaya semakin kaya, banyak orang yang miskin semakin miskin. Tamat sudah banyak untuk memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-24. Apa judulnya? Ya kita lihat saja nanti. Barangkali ada pertanyaan, silakan Pak.